Yo, what's up bro? Kembali lagi di channel gue, Yusuf Adi. Apa kabar kalian semua cuy? Semoga kalian sehat selalu ya, diberikan kelancaran dalam urusan rezeki kalian ya cuy. Nah, pada kesempatan kali ini gue kebetulan lagi riding santuy nih cuy. Ini tepatnya masih jam setengah 8 ya. Jam setengah 8, setengah 10 cuy. Ini jujur pertama kali gue ngevlog pakai si Ninja FE Old ini cuy. Ninja FE Old ABS SE ya, LPD tahun 2017. Nah, pada vlog kali ini gue mau sedikit cerita nih cuy ya, mengapa gue bisa meminang si Ninja Old ini. Di sini gue akan memberikan poin yang gue suka dari yang gue suka itu. Jujur pertama kali Ninja ini launching ya cuy, dia kalau nggak salah itu tahun 2012 ya, untuk desain yang seperti ini, yang injeksi. Jujur tuh gue waktu itu cuman bisa melihat aja cuy, cuman bisa mengagumi gitu ya, mengagumi dan cuman menghayal aja cuy, kapan gue bisa memiliki motor Ninja 250cc seperti itu ya. Sejak si motor ini launching cuy, dengan desain yang begitu sporty ya. Di waktu 2012 juga, gue juga pertama kali, di tahun-tahun pertama kali gue masih baru kerja ya cuy, menginjak dunia kerja. Di situ gue cuma mengagumi aja cuy, sekedar bisa mengagumi ya, untuk motor Ninja 250 injeksi seperti ini gitu. Apalagi kalau misalkan di jalan ketemu gitu ya, pakai knalpot racing, itu suaranya tuh benar-benar merdu banget gitu cuy. Entah kenapa ya, kayaknya karakter motor Ninja itu kalau misalkan pakai knalpot racing gitu ya, itu suaranya tuh kayak beda gitu ya, berasa lebih padat atau lebih berisi gitu, suaranya tuh lebih merdu gitu ya. Apa itu tanggapan gua, atau mungkin kalian bisa dengar sendiri juga ya cuy, mungkin juga ngaruh juga di knalpotnya juga ya. Untuk Ninja FE 2017 ini kebetulan gua ngambil yang seri ABS LPD ya cuy, Special Edition. Awalnya gua tuh nggak pengen ngambil motor ini gitu cuy. Awalnya tuh gue tertarik awal-awalnya banget ya, awal-awalnya banget itu gue sebenarnya nggak berminat untuk mengambil motor fairing 250cc second cuy. Waktu itu tuh waktu boomingnya NMAX Turbo ya, NMAX Turbo. Nah di situ gue tuh sempat tertariknya tuh di NMAX Turbo cuy, NMAX Turbo Tex-Mex gitu ya. Gue waktu itu sempat pengen banget untuk meminang si NMAX Turbo Tex-Mex tersebut. Saat launching itu kan dia benar-benar booming banget itu ya cuy ya, di media sosial gitu. Jadi itu yang membuat gue pengen juga, dimana kan untuk si NMAX Turbo itu dia udah memiliki teknologi terbaru ya, CVT gitu ya, dan layar Garmin Dual Display. Nah selain dari itu juga nggak jauh kan akhirnya tuh ada NMAX Turbo gitu, NMAX Turbo, ada Aerox Turbo ya cuy, Aerox Turbo. Nah di situ gue juga sempat tertarik juga tuh cuy. Cuman beberapa waktu kemudian ya, setelah gue pikir-pikir, kayaknya misalkan gue ngambil Matic di kelas 150cc lagi, kayaknya sama aja gitu cuy, nggak ada bedanya gitu ya. Dan sedangkan gue belum pernah punya motor 250cc gitu. Jadi gue tuh baru punya motor kelas 150cc aja ya, kayak CB150R yang pernah gue review waktu itu, dan pastinya yang NMAX itu ya cuy. Dimana kalau misalkan gue ngambil kelas Matic seperti itu lagi, pastinya ya sangat ngebosankan gitu cuy, jika gue ngambil Matic lagi gitu. Sedangkan dengan uang misalkan untuk NMAX Turbo aja 38 juta ya, Tex-Mex 44 juta sekarang, dan Aerox yang terbaru itu udah 40 juta lebih ya. Nah dengan duit segitu tuh gue bisa dapat motor second 250cc cuy, 2 silinder ya, pastinya dengan kondisi yang lumayan oke juga gitu cuy. Nah setelah gue pikir-pikir ya, akhirnya gue cari-cari di marketplace ya cuy. Gue tuh awalnya tertariknya tuh
CBR 250RR cuy, karena gue suka banget sama desain sportinya dan agresifnya itu ya cuy, dimana untuk fiturnya itu dia udah paling modern gitu cuy, udah ada riding mode gitu, dan juga udah upside down, dan dia juga mempunyai power yang terbesar di kelasnya cuy. Nah sebenarnya di antara 250cc itu gue tuh punya 3 perbandingan ya cuy. Gue waktu itu pengen CBR 250RR, All New Ninja FI, All New Ninja FI ya cuy, jadi bukan yang Ninja seri lama seperti ini cuy. Dan juga sempat ngelirik si Ninja ini cuy, Ninja 250 FI Old ini gitu. Setelah gua searching di marketplace, dan gua tuh melimitasi budget untuk membeli motor ini ya cuy, motor 250cc gitu. Soalnya gua juga ingin ngebuka usaha juga gitu cuy, ngebuka usaha kecil-kecilan ya. Jadi gua nggak pingin terlalu banyak menghabiskan uang untuk membeli motor lagi gitu cuy. Dimana setelah gua lihat di marketplace, gue melimitasi budget maksimal paling di 35 juta gitu ya. Untuk yang gue lihat di marketplace itu si CBR 250RR itu untuk harga segitu tuh kebanyakan kilometernya udah ini cuy, udah gondrong gitu ya, dan juga kondisinya juga menurut gue udah kurang bagus gitu. Paling kalau misalkan pengen CBR 250RR gitu ya, gue pastinya pilih yang ABS ya cuy, karena untuk motor yang lumayan kencang pastinya fitur ABS dan keselamatan itu sangat penting cuy. Setelah gue lihat di marketplace, untuk 250RR ABS itu rata-rata untuk kilometer rendah itu masih di angka hampir 40 sampai 40 ke atas cuy. Di situ gue lihat, menurut gue budget gue masih ini ya cuy, gue nggak mau beli mahal-mahal untuk kelas 250cc. Gue udah melimitasi budget. Akhirnya tuh gue lihat-lihat lagi cuy, kayak All New Ninja FI gitu ya, ternyata dia juga malah jauh lebih mahal cuy untuk secondnya ya. Apalagi kayak kilometer rendah versi ABS dia masih di atas 40 jutaan gitu. Sedangkan jika ingin yang lebih murah di bawah 40, palingan dapat yang versi biasa gitu cuy ya, atau kilometernya tuh udah tinggi gitu. Nah di situ gue juga lihat-lihat lagi cuy, lihat-lihat kayak Ninja FI ini ternyata tuh ada iklannya juga cuy. Gue lihat ya, ternyata tuh masih banyak cuy kilometer rendah gitu ya, dan kondisi yang masih gers juga untuk Ninja FI Old kayak seperti ini gitu. Banyak dari berbagai penjual yang gue lihat, beberapa penawaran, akhirnya tuh gue struknya tuh di Ninja seperti ini cuy, yang pastinya gue dengan harga di bawah 35 juta ya cuy. Gue dapet ini di 31 juta tuh, gue udah dapet tahun perakitan terakhir cuy, untuk edisi yang sekarang ya, tahun 2017. Dan juga versinya itu udah ABS ya, ABS 2 channel, dan dia termasuk versi yang paling tinggi di kelasnya waktu itu cuy. Dia seri LTD ABS SE ya, dimana akhirnya ya gue memutuskan untuk memilih ini gitu cuy. Dan juga alasan gue memilih ini itu, gue tuh dari awal dia launching itu gue udah suka dari desainnya juga ya cuy. Suka dari desainnya itu, menurut gue sporty abis, depannya itu gagah banget gitu. Dan juga bentuknya sampai saat ini tuh nggak kelihatan jadul-jadul amat gitu cuy. Mungkin yang kelihatan jadul itu cuma di bohlam sama di sen ya, sen belakang gitu cuy. Itu masih bisa gue siasati dengan mengganti part aftermarket LED ya cuy. Aduh di sini kacau, macet banget. Ya emang di sini kacau cuy. Macet banget itu karena ada pertigaan itu cuy yang bikin macet nih di depan. Jadi ada mobil keluar masuk gitu ya, jadi itu bikin macet banget gitu. Kebetulan tadi gue juga habis bikin video review cuy sebelum OTW ke sini ya. Jadi gue tadi sempat bikin video review dulu di JGC cuy.
Jujur kalau misalkan secara power ya, untuk motor ini dibanding 3 pesaing yang tadi gua sebutkan itu ya cuy, ini tuh untuk powernya tuh termasuk yang paling rendah gitu ya, karena dia untuk edisi mesinnya itu keluar di tahun 2012 cuy, dimana kompetitor itu belum pada muncul ya. Kemudian nggak lama tuh ada R25, speknya tuh udah di atas dia, kalau nggak salah tuh udah 35 PS gitu atau horsepower gitu ya. Kalau ini kan ini pabrikannya 32 horsepower ya, sedangkan untuk R25 itu lebih tinggi di 35 horsepower gitu cuy kalau nggak salah ya. Dan kemudian nggak lama tuh ada lagi si BR90RR cuy, dengan dia horsepower yang lebih tinggi cuy, kalau nggak salah itu di 39 atau 40 gitu ya. Untuk versi, bahkan untuk versi SPKS nya itu lebih tinggi cuy, dia di atas 40 ya, 41 kalau nggak salah cuy. Gimana menurut gue ya, worth it aja cuy, gue dengan hanya mengeluarkan 31 juta gitu ya. Jadi gue udah bisa merasakan sensasi motor 250cc dengan kondisi gres seperti ini cuy. Kondisi gue dapat tuh di kilometer 10.000 kemarin ya. Ini gue pakai jalan udah jadi 11.000 cuy. Kebetulan gue dapat ini kondisinya benar-benar masih gres banget ya cuy. Dari cat-catnya itu emang benar-benar motor jarang pakai cuy, walaupun ini dikeluarnya di tahun 2017 ya. Paling ini yang gua rasain nih, rem depan nih kampasnya udah mau habis nih cuy, udah dalam banget ya. Paling ntar segera gua ganti cuy. Cuman gua belum tahu nih cuy, untuk substitusi dari kampas rem si Ninja 250 FI Old ini bisa pakai apa gitu ya. Mungkin kalian bisa bantu di kolom komentar ya cuy. Untuk minyak rem juga ini belum gua kuras cuy, nanti akan gua kuras, tapi gua belum pelajari cara nguras rem dari Ninja ABS ini cuy. Jujur kalau dari secara desain ya, si Ninja ini tuh tampilannya dibanding kompetitor yang lain ya, walaupun dia bentuknya nggak terlalu agresif kayak CBR 250RR dan Ninja FI terbaru ya cuy, ini tuh menurut gue modelnya tuh enak dilihat gitu cuy. Dia tuh modelnya dari depan ke belakang tuh mengalir gitu ya, kelihatan kayak mau look banget gitu pokoknya cuy, kelihatan big bike look gitu dari desainnya cuy. Sedangkan kalau misalkan si CBR 250RR itu kan dia modelnya benar-benar fresh ya, benar-benar desain terbaru gitu cuy. Menurut gua desainnya tuh masih kayak kurang istimewa aja gitu cuy. Dia tuh terinspirasi bukan dari big bike looknya ya, jadi dia terinspirasi katanya dari ultra leg sport gitu cuy. Jadi itu benar-benar desain terbaru cuy. Bahkan yang bikin kurang istimewanya si CBR 250RR itu, untuk CBR yang 150cc nya itu, si AD nya itu mengikuti desain dari CBR 250RR itu cuy. Jadi tuh desainnya itu kurang lebih mirip gitu sekilas ya. Misalnya orang awam tuh pasti ngiranya sama gitu cuy, karena bodi si CBR 2,5 itu ramping gitu ya, dan jadinya tuh nggak, kelihatannya tuh sekilas nggak beda jauh gitu sama si CBR 150 terbaru cuy. Dari lampu depan, lampu belakang gitu ya. Mungkin kalau misalkan orangnya yang teliti aja tuh, dia baru bisa bedain gitu ya. Mungkin kalau misalkan orang awam ya sekilas tuh mirip cuy, mirip banget sama CBR 2,5 cuy. Yang paling mencolok itu bedanya ya pasti di arm cuy, di arm sama step belakang ya, yang paling gampang dilihat selain suara gitu ya. Dan juga misalkan gua pilih kayak R25 gitu ya, R25 tuh menurut gua desainnya sebenarnya keren cuy. Cuman tuh kayaknya rasanya gue masih kurang tertarik aja gitu cuy. Apalagi kayak R25 yang terbaru cuy ya, yang lampu depannya kayak alien gitu, gue tuh nggak suka gitu ya. Jadi akhirnya dari beberapa marketplace gue lihat, dan gue menemukan harga yang cocok dengan kondisi motor yang sesuai. Akhirnya tuh gue nggak susah-susah langsung milih si Ninja FI ini cuy. Jujur ya, kalau misalkan dari biaya spare part itu paling murah tuh enaknya si R25 cuy. Dia spare partnya tuh jauh lebih murah ya dibandingkan dengan Ninja dan CBR 250RR gitu cuy. Untuk spare part paling mahal tuh di sini cuy, Ninja cuy. Makanya ini gua
sehari-hari gunakan motor ini hanya sekedar konten, paling jalan seminggu sekali San Mori gitu ya cuy. Di sini juga kondisinya benar-benar masih standar banget cuy, masih ngantuk banget pokoknya cuy. Knalpotnya aja nih masih standar cuy, masih bawaan pabrik ya. Gue belum beli knalpot racingnya karena gue belum nemu cuy knalpot racingnya ya. Gue tuh ngincer R9 GP series cuy, dimana gue pakai motor ini saat ini berdasarkan naik motor listrik gitu cuy, low profile banget ya walaupun dia 2 silinder cuy. Dan juga misalkan Ninja FI yang terbaru itu ya cuy, gue suka tuh dia mirip ZX gitu cuy, kayak Baby ZX gitu ya, kayak Baby ZX dari lampu depan, lampu belakang itu tuh benar-benar mirip banget ZX gitu cuy. Dimana misalkan di modif ya kayak lampu belakangnya pakai third party gitu ya, itu tuh pastinya bakal lebih keren gitu kalau untuk all new Ninja FI ya. Cuman ya sayangnya itu ya harganya masih lebih tinggi cuy untuk ABS yang kilometer rendah ya, masih di atas 40-an pastinya. Dan juga dia mengadopsi kan dia rangkanya tuh racikan terbaru ya, mesinnya tuh benar-benar all new banget ya cuy, tenaganya meningkat dibanding versi yang ini gitu cuy. Sebenarnya perbedaannya tuh sangat signifikan gitu, dimana dia untuk rangkanya itu kayak mengadopsi H2 gitu ya, Ninja H2. Jadi itu dia motornya itu ditopang langsung dari crankcase-nya gitu cuy. Jadi itu dia nggak, kalau nggak salah tuh nggak megang kayak si Ninja ini gitu ya. Tuh, misalkan gue bilang impresi berkendara gue beralih dari 150 cc ke 2,5 ini ya, ini tuh berasa benar-benar berat cuy, jujur berat ini ya motor ya. Apalagi pertama kali gua taikin gitu ya, gua mau belok aja kayaknya dia motor nggak mau nurut, nggak mau belok gitu cuy. Badannya tuh berat, lumayan berat gitu ya, lumayan kegok dikit gitu ya awal-awal gua coba ini. Sedangkan dari suara mesin tuh gua nggak nyangka ternyata pakai knalpot standar ya ngebas banget gitu cuy, suaranya tuh enak gitu ya, soft gitu, ngebas gitu ya. Gimana kalau misalkan pakai knalpot racing yang ngebas gitu ya. Jujur kalau knalpot racing nanti gue ganti nggak suka pakai yang terlalu berisik ya, gue suka yang karakter yang ngebas kayak R9 gitu ya, Akrapovic. Cuman kayaknya nggak mungkin kalau Akrapovic ya cuy, karena harganya tuh aslinya tuh mahal ya, impor ya cuy. Paling gue pakai yang produk lokal aja nantinya ya cuy. Ini spionnya gue tekuk dikit karena tadi macet banget cuy di daerah Kampung Melayu tadi, jadi gampang buat kepentok. Di sini gue juga lagi order ini cuy, order oli motor ya, oli si Ninja ini gitu. Gue lihat-lihat di review di YouTube untuk penggantian dengan filter oli ya, filter oli itu katanya 2,2 liter atau 2,4 liter gitu cuy. Makanya gue kemarin order dari Kawasaki Official Store langsung 3 botol cuy, yang 1 liter gitu ya. Jadi nanti gue sekaligus melakukan penggantian filter udara dan penggantian oli sekalian cuy, jadi biar ngerasa lebih puas gitu ya. Soalnya dari pemilik lamanya gue nggak begitu tahu dia pemakaiannya udah berapa kali ganti oli sama filter cuy, jadi nanti gue sekaligus ganti aja gitu cuy, biar guanya puas gitu. Dan juga nanti gue bakal coba kuras minyak remnya juga cuy dan pastinya tambah air radiator ya. Soalnya jujur kalau untuk menguras minyak rem si Ninja FI ABS ini gue belum pelajari caranya cuy. Sedangkan kalau misalkan NMAX kan gue udah tahu gitu ya, gue udah sering beberapa kali kuras. Jadi kalau Ninja ini gue belum pernah cuy, jadi gue nanti masih ikuti tutorial dari YouTube dulu ya cuy. Dan juga nantinya misalkan gue udah bisa nih cuy, gue juga akan memberikan tutorial kepada kalian nih cuy, walaupun kalau dilihat tuh basi gitu ya. Pasti kalian tuh masih banyak yang memiliki Ninja seri ini cuy. Ini karena ada perbaikan jalan ya, jadi lumayan macet ya cuy. Gue udah lama juga nih ngelewat sini cuy. Kalau dari posisi riding ini pastinya beda banget ya cuy. Gue biasa pakai NMAX dan CB, ini benar-benar sporty banget cuy, kayak nggak jauh dari CB gue pakai ini cuy, pakai stang SZR gitu ya. Jadi nggak jauh beda gitu posisi ridingnya, nunduknya gitu. Cuman dari jok sih ini lumayan empuk, dan ini karena stangnya upper yoke ya, dia nggak under yoke ke bawah, jadi posisinya tuh nggak terlalu resi gitu cuy, jadi nggak terlalu pegel ya.
Walaupun gue dari tadi nih udah lumayan pegal juga cuy. Namun gimana misalkan ini yang underyoke ya, pastinya lebih pegel banget nih. Jalannya kacau, jelek banget. Si Ninja ini dari yang gue lihat untuk speedometer ya, dia iluminasi kayak indikator lampu sennya itu nggak terlalu kelihatan ya cuy. Tuh dia redup banget, kecil lagi, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Misalkan gue lagi nyalain sen, kadang gue sempat lupa juga, soalnya dia sennya itu nggak kelihatan indikator sennya cuy. Tapi kalau misalkan di kondisi malam ya sih no problem ya cuy, nggak ada masalah. Oke cuy, kayaknya cukup sampai di sini saja ya untuk vlog pertama gue menggunakan si Ninja FE Alt ini. Buat kalian yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe channel gue ya cuy, terutama untuk Ninja Lover nih cuy, anjay. Boleh bantu subscribe gue dan like video ini. Nanti akan project selanjutnya gue sudah jelaskan pada video gue yang saat review Ninja ini ya cuy. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you guys.